Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat yang telah dikaruniakan kepada kita sehingga kita dapat melakukan presentasi pada kesempatan kali ini. Sholawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah yang terhormat Bapak Solheri MPD selaku dosen pengampu dan teman-teman yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan presentasikan makalah yang berjudul Islam Normatif dan Islam Histori. Baiklah, pembahasan pertama yang akan dibawakan oleh Nur Hamidah. Kepada Nur Hamidah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nur Hamidah Sibuan dari kelompok 3 akan menjelaskan sedikit tentang makalah kami. Sebelumnya, terima kasih kepada Saudara Febi sebagai moderator dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu Islam sebagai agama wahyu. Islam sebagai agama wahyu merupakan sumber suatu pedoman bagi semua manusia. Maka dari itu, setiap pekerjaan, kegiatan maupun aktivitas harus sesuai dengan syariat ataupun metode Islam, yaitu sebagaimana yang tercantum di dalam hukum-hukum Islam, seperti Al-Quran, Sunnah Rasul atau hadis, ijma' dan ijtihad. Agama wahyu yang diturunkan Allah kepada para nabi ialah ilmu atau sebuah pengetahuan yang telah ada pada diri nabi tersebut. Ilmu tersebut tidak dicari atau diupayakan untuk mempelajarinya, namun telah ada pada seorang nabi tersebut. Maka dari itu, nabi dan manusia sungguhlah berbeda. Wahyu yang diturunkan kepada para nabi dan manusia sangat berbeda. Wahyu yang diturunkan kepada para nabi itu berupa suatu kitab atau seruan. Dan dalam seruan tersebut terdapat suatu peringatan maupun larangan. Larangan tersebut contohnya adalah suatu larangan untuk durhaka kepada kedua orang tua, larangan untuk berzina, larangan untuk syirik kepada Allah, larangan menipu, minum khamar, dan sebagainya. Yang diperintahkan di sini contohnya ialah beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Maka dari itu, agama Islam adalah agama yang bersumber dari wahyu Allah. Jadi, yang bukan agama adalah yang tidak bersumber dari Allah, itu disebut dengan tidak ada agama. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 19. Yang sekira-kira artinya adalah sesungguhnya Allah hanya meridhoi satu sisi agama, yaitu agama Islam. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh Wila Seslianti. Kepadanya dipersilakan. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu universalitas ajaran Islam. Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai agama dan tuntutan hidup bagi umat manusia yang ada di dunia. Sehingga oleh karenanya Islam sebagai rangkaian nilai diharapkan mampu untuk membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Pemahaman bahwa Islam tidak hanya diperuntukkan bagi segelintir orang yang kelompok, melainkan kepada seluruh alam semesta. Namun dalam realitas sebenarnya pengewajaan nilai-nilai keislaman yang seharusnya berlaku universal itu menjadi timpang ketika kita dapati sikap umat Islam yang kurang toleran terhadap perbedaan agama. Kita bisa melihat bagaimana sikap umat Islam yang terlalu reaktif terhadap kegiatan keagamaan yang bersikap dengan akidah mereka, seperti kasus baru-baru ini, protes dan dilancarkan oleh MUI terhadap kegiatan perayaan Natal. Selanjutnya kita melihat sikap kurang toleran dan kekerasan yang mengataskan agama terhadap para jemaat
Ahmadiyah, dan masih banyak lagi kasus-kasus yang lainnya. Sekian, terima kasih. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh Anwar. Kepada Anwar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Anwar Habib Saifullah akan melanjutkan presentasi ketiga, yakni sistem kepercayaan Islam. Kepercayaan artinya mengakui akan kejujuran dan kemampuan seseorang benar-benar dapat memenuhi harapan. Dengan demikian, kepercayaan adalah keyakinan pada seseorang untuk menduduki jabatan tertentu karena diakui dia memiliki kemampuan dan kejujuran memikul jabatan tersebut sehingga benar-benar dapat memenuhi harapan. Oleh karena itu, arti kepercayaan sangat sentral dalam kehidupan ini. Dia menjadi alat ukur dan urat nadi kehidupan. Kalau orang percaya atas kemampuan dan kejujuran kita, barulah orang mau mempercayai jabatan tertentu kepada kita. Maka modal kepercayaan akan lebih tinggi dibanding yang lainnya. Modal yang berharga itu mesti memiliki jika karir dan perjalanan hidup sukses dan cemerlang. Sebaliknya, jika modal kepercayaan ini tidak dimiliki, maka tamatlah riwayat hidup kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh Fitria Ramadona. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Ramadona. Sebelumnya saya berterima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menjelaskan materi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai sistem peribadatan. Ibadat atau ibadah merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu ibadah. Dalam terminologi bahasa Indonesia yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memiliki arti 1. Perbuatan atau pernyataan bakti terhadap Allah atau Tuhan yang didasari oleh peraturan agama. Yang kedua, segala usaha lahir dan batin yang sesuai perintah agama yang harus ditaati pemeluknya. Yang ketiga, upacara yang berhubungan dengan agama. Ibadah menurut Islam diisyaratkan di dalam Al-Quran. Pengertian ibadah yang ditemukan melalui pemahaman bahwa dalam ajaran Islam, manusia itu diciptakan untuk menghamba kepada Allah, atau dengan kata lain, beribadah kepada Allah. Manusia yang menjalani hidup beribadah kepada Allah itu tiada lain manusia yang berada pada Shiratal Mustaqim atau jalan yang lurus. Sedangkan manusia yang berpegang teguh kepada apa yang diwahyukan Allah, maka ia berada pada Shiratal Mustaqim atau jalan yang lurus. Dengan demikian, apa yang disebut dengan manusia hidup beribadah kepada Allah itu ialah manusia yang dalam menjalani hidupnya selalu berpegang teguh kepada wahyu Allah. Jadi, pengertian menurut Al-Quran tidak hanya terbatas kepada apa yang disebut ibadah mahdoh atau rukun Islam saja, tetapi cukup luas, seluas aspek kehidupan yang ada selama wahyu Allah memberikan pegangan dalam persoalan itu. Itulah mengapa Islam tidak diperkenankan memutuskan, mengubah, dan menambahkan suatu persoalan hidupnya sekiranya Allah dan Rasul sudah memutuskan perkara itu. Terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 36 yang artinya, dan tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.
Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.